pakai kalkulator. Kalkulator ini ya, bawa dari rumah ya, bukan HP. Bahan ujiannya mulai dari representasi pengetahuan, mulai dari pencarian ya, searching itu ada beberapa metode. Kayak representasi pengetahuan masuk ya sebagian, kemudian searching, dan yang terakhir fuzzy, 3 materi: representasi pengetahuan, searching, dan fuzzy. Waktunya 100 menit maksimal. Mungkin bisa jadi nanti ada essay yang harus kalian tuliskan jawabannya di kertas, kemudian dikumpulin sama pengawas ujiannya. Jadi gitu ya. Ada yang mau ditanya terkait ini, terkait ujian? Pak, mohon izin Pak, boleh diulangi sekali lagi Pak? Ujiannya open book, pakai kalkulator. Kalkulatornya bawa dari rumah, bukan HP ya. Di ujian kita nggak boleh pinjam-pinjam ya, jadi tidak ada pinjam-meminjam. Nanti HP itu butuhnya untuk fuzzy sih, untuk fuzzy ini ya. HP. Kalkulator itu butuhnya untuk fuzzy ini ya. Untuk fuzzy ini, jadi nanti ininya dan menggunakan kalkulator sendiri. Kemudian bahan ujiannya representasi pengetahuan ya, kemudian searching yang blind search sama heuristic search, kemudian logika fuzzy mulai dari penentuan variabel fuzzy-nya, input dan fuzzy, kemudian sampai nanti yang materi hari ini, Sukamoto atau Sugeno atau Mamdani ya. Nanti ujiannya hari Rabu pagi, waktunya 100 menit maksimal. Ujiannya online, gunakan PC yang ada di lab ya. Kalau nggak salah kalian gabung sama kelas mana gitu, tapi kelas yang satu lagi itu tidak pakai PC kayak ujian tulis biasa. Gitu ya. Iya, saya ingatkan, karena ini pakai PC lab ya, dan harus login ke Google ya kan. Nah, pastikan kalian sudah aktif itu verifikasi 2 langkahnya, sehingga nanti ketika kalian mengakses Google Form-nya, kalian bisa langsung tekan ya itu saya gitu, kemudian bisa ujiannya. Jangan habis waktunya di sana, karena biasanya pengawas ujian tidak kasih spare waktu terkait kendala-kendala teknis kayak gitu ya. Nah, pastikan kalian sudah siap dari rumah ya. Oke, gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Sudah Pak.
Kalau nggak ada, saya masuk ke bagian berikutnya di logika fuzzy ini. Mungkin saya langsung pagi ini saya langsung ini ya. Kalian udah ngerjain PR? Hah? Sudah, Pak. Ada yang mau ditanya? Bisa atau enggak PR-nya? Agak bingung dikit, Pak. Bingung dikit? Oke. Bagian mana yang bingung? Sakamoto ya. Yang mana? Satu. Kasus satu. Kalau ini enak ya, karena udah ada di atas sudah ada ini. Nanti kalian kemungkinan yang ini esai ini ujiannya. Nanti saya kasih soal. Saya belum ngumpulin soal yang ini. Ya. Kalau ini lumayan, maksudnya sudah dikasih ya. Di atasnya ada ya. Kalau kalian mau lihat kan di atas ada penjelasannya. Nanti kasusnya murni baru ya. Murni kasus baru. Nah, jadi pertama kemarin kan variabel fuzzy-nya. Variabelnya udah ada ya. Ada permintaan, persediaan, dan produksi barang. Permintaan dan persediaan ini variabel input, produksi barang ini variabel output. Kemudian yang kedua, setiap variabel kita tentukan himpunan fuzzy-nya. Yang permintaan ini ada 2, turun dan naik. Yang persediaan ini juga ada 2, banyak dan sedikit. Yang produksi barang juga ada 2, berkurang dan bertambah. Nah, kemudian yang ketiga kita tentukan dari setiap himpunan itu fungsi keanggotaan. Nah, kalian sudah dibuat semuanya fungsi keanggotaannya linear. Nah, kan? Yang ini untuk permintaan turunnya seperti ini fungsinya, nanti dibuat fungsinya gini. Fungsinya dapatnya dari mana? Ini kan dari ini ya, salah. Fungsi keanggotaan turun. Nah, ini untuk yang turunnya. Yang turun ini dapatnya dari mana? Ya dari sini. Kalau dia dari sini, karena dia monoton turun, ya kan? Kan ada rumusnya kemarin di slide yang di classroom ya. Slide yang di classroom itu udah ada rumusnya. Ini ya. Nah, ini yang turun. Nah, ini ada rumusnya. Kalian tinggal gunakan. Ya kan? Nah, ini yang turun, keanggotaannya turun. Yang permintaan naik, itu fungsinya ini. Nah, ini dapat dari mana? Nah, ini karena dia monoton naik, jadinya seperti ini. Ini untuk permintaan. Kemudian di yang persediaan juga dilakukan hal yang sama. Dibuat fungsi keanggotaannya, tentukan dia keanggotaannya apa, monoton naik atau monoton turun, atau segitiga, trapesium ya. Nah, ini nanti dibuat ini. Gitu. Kemudian yang produksi juga sama. Yang variabel output ya, dibuat fungsi keanggotaannya. Gitu. Itu yang ketiga.
membuat fungsi keanggotaan. Kemudian yang keempat baru kita lakukan penalaran. Penalarannya berdasarkan nilai input. Nah, nilai input dalam contoh soal ini, inputnya ini 4000 dan 300. Nilai input dari variabel input ya. Jadi permintaannya 4000, sediaannya 300. Berdasarkan apa? Berdasarkan rule yang digunakan. Nah, ini rule-nya ada 4. Ya, rule-nya ada 4. Nah, ini inputnya segini. Nah, input ini kita hitungkan yang permintaan 4000 kita masukkan ke fungsi keanggotaan himpunan masing-masing di permintaan ini. Jadi di himpunan turun nilai 4000 ini berapa nilai fazinya? Ini namanya fazifikasi. 4000 input itu di fungsi turun ya. Di himpunan turun berapa nilai keanggotaannya kita hitung. Nah, 4000 itu berada di rentang ini kan, maka dia masuk ke rumus yang ini. 4000-nya dimasukkan ke sini sehingga dapat nilainya 0,25. Ya. 4000 itu nilai keanggotaannya di fungsi naik, di himpunan naik, berapa nilai keanggotaan fazinya? Jadi tentukanlah 4000 itu berada di rentang ini, itu berapa dapat nilai segini. Ya. Nah, juga input persediaan 300. Persediaan 300 dimasukkan ke sini. Di himpunan sedikit nilai keanggotaannya berapa yang 300 itu? Nah, 300 itu berada di rentang ini. Maka dimasukkan ke rumus ini 300. Samaan ini. Nah, dapat dia 0,6. Yang 300 juga masukkan ke yang himpunan banyak. Dia berada di rentang ini. Maka menggunakan samaan ini. Dapat 0,4. Nah, kemudian dari 4 nilai ini, kita dapat 4 nilai ya. Kemudian baru kita lihat rule-nya. Nah, rule yang pertama, if permintaan turun, dilihat yang permintaan turun, persediaan banyak. Nah, ini menggunakan kata sambungnya N, logikanya. Nah, kalau dia pakai N, itu berarti diambil yang permintaan turun itu nilainya 0,25. Nilai fazinya, nilai keanggotaan fazinya. Nah, yang persediaan banyak, itu nilai keanggotaan fazinya banyaknya ya 0,4. 0,4 yang persediaan banyak. Nah, karena ini pakai N ya, maka di antara dua nilai ini dipilih yang minimum. N dia minimum. Maka ini ambil minimumnya itu adalah 0,25. Nah, ini yang if-nya itu nilainya jadi satu nilai yaitu 0,25. Atau salah. Yang 0,25 ini adalah menjadi nilai fazi untuk produksi barang berkurang. Produksi barang berkurang ya. Produksi barang berkurang nilai 0,25. Nilai keanggotaan fazi untuk produksi barang berkurang. Nah, ini produksi barang yang ini untuk yang berkurang nilai keanggotaannya 0,25. Nah, sekarang kita cari Z yang nilai keanggotaannya 0,25. Cari Z-nya. Nah, dapat Z-nya 51, 57, 50. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk rule yang kedua. Rule yang kedua, permintaan turun berapa nilai fazinya, keanggotaan fazi. Persediaan sedikit berapa tadi yang di sini tadi kan 4 nilai tadi ini. Kemudian dicari nilai minimum karena dia pakai N. Itu menjadi nilai keanggotaan fazi untuk produksi barang berkurang. Ya. Nanti lihat yang produksi barang berkurang itu yang ini. Yang ini kan. Kemudian masukkan nilai keanggotaan fazi yang N-nya tadi, minimumnya tadi berapa. Nah, dapat ini sama ya, ternyata 57, 50. Nah, lakukan untuk rule 2, rule 3, dan rule 4. Ya kan? Oh ya. Nilai ini tadi
nilai yang kita tulis ini tadi 0,6, 0,4, kemudian enggak, bukan yang itu. Nah, nilai minimumnya ya, nilai minimum dari setiap rule itu namanya alfa predikat ya. Maksudnya ini tadi, ini ya kan tadi, karena ini pakai n, kita ambil pakai minimum. Nah, luaran dari ini yaitu 0,25 ini, itu namanya alfa predikat untuk rule 1 ya, makanya dia alfa predikat 1 ya, untuk rule 1. Nah, itu jadi nilai alfa predikat ya, nilai minimum. Yang rule 2 juga seperti itu, alfa predikatnya segini, ternyata Z yang dapatkan segini. Rule 3 juga seperti itu, alfa predikatnya ini, nilai Z-nya dapatnya ini. Rule 4, alfa predikatnya 0,6, Z-nya ini. Nah, ke-6, ini 8 ya, masing-masing 2 ya. Nah, ke-8 nilai ini nanti digunakan untuk menghitung Z akhir ya, menghitung Z akhir. Jadi cara ngitungnya alfa predikatnya dikali dengan nilai Z-nya masing-masing, dijumlahkan. Jumlah dari perkalian antara alfa predikat dengan Z masing-masing ya. Kemudian dibagi dengan jumlah alfa predikat. Ini dijumlahkan dapat nilainya segini. Nah, artinya nilai ini adalah nilai yang dikeluarkan oleh sistem inferensi fuzzy berdasarkan inputnya 4.000 permintaan, 300 persediaan, maka produksi barangnya harusnya segini. Harusnya di bulan ini perusahaan tersebut memproduksi 4.983 kemasan. Gitu ya. Nah, untuk kalau misalkan ini berubah, karena tadi kita udah rancang sistem fuzzy-nya ya, ya udah kita masukkan, rule-nya juga tidak berubah kan, rule-nya tidak berubah. Kalau permintaannya 2.500 ya kan, permintaan 2.500 ini. Nah, 2.500 itu berada di mana? Berada di sini. 2.500 itu berada di sini. Ya. Ya udah dimasukkan 5.000 kurang 2.500 bagi 4.000. 2.500 bagi 4.000 berapa tuh? 0,625 kayaknya. Tuh berapa gitu ya. Nah, dia untuk turun dapat misalkan 0,625. Ya udah masukkan untuk yang naik 2.500 itu juga berada di sini. 2.500 kan? Ya 2.500 kurang 1.000, 1.500 bagi 4.000. Berarti 1.500 bagi 4.000. Berapa tuh? 15 kali 25. 15 3, ya, 3,7 0,375. Gitu ya. Nah, dengan input yang sama, dengan input yang berbeda, 500 persediaan yang kita masukkan. Untuk yang persediaan 500 itu berada di sini juga. Ya kan? Maka 600 kurang 500, 100 bagi 500. Itu 0,2 untuk yang sedikit. Yang ini juga 500 itu berada di sini. Nanti 500 kurang 100 bagi 500. 400 bagi 500, 0,8. Ya. Nah, dari 2 nilai ini, dari 4 nilai ini, masukkan ke rule-nya. Permintaan turun 0,625, sediaan sedikit 0,2, karena dia pakai N, pilih minimum, berarti 0,2. Nah, ini alfa predikat 1 ya, 0,2. Ya, 0,2 ini menjadi nilai keanggotaan untuk produksi berkurang ya, turun kan. Ini banyak ya, turun banyak ya, berarti salah. 0,8 ya, 0,8 sama 0,6 ya, berarti alfa predikat satunya 0,625. Nah, 0,625 ini untuk nilai keanggotaan fuzzy berkurang, yang variabel produksi untuk himpunan berkurang. Maka ini 0,625
ya kan? Untuk yang berkurang itu yang ini, berarti dia di sini nih. 7.000 kurang berapa? Yang kalau kita bagi dengan 5.000, ya, hasilnya segini. Hitung Z-nya. Hasilnya 0,625. Nah, ini kali sini gitu kan. 625 kali 500, 5.000, 3.125 itu kan, 3125. Nah, ini sama dengan 7.000 kurang Z. Nanti dihitunglah Z-nya berapa. 7.000 kurang ini. 3.875. Nah, ini Z1. Ini alfa predikat 1. Dan cara yang sama lakukan juga untuk ini udah selesai nih yang 2.500 sama 500 ini. Kita sekarang udah tinggal pakai 0,2, 0,8 dan 0,625, 0,375. Gunakan untuk rule 2. Rule 2-nya berapa? Gitu ya. Rule 2-nya apa? Kemudian rule 3-nya berapa? Nah, dapat nanti alfa 1 kalau kita salin ya. Nanti kita dapat di sini ya. Dapat alfa predikat 1, alfa predikat 1, Z1, alfa predikat 2, Z2. Itu rule 2 maksudnya. Alfa predikat 3, ini Z3. Alfa predikat 4, Z4. Ya. Nanti baru dihitung Z akhirnya berapa. Z akhirnya berapa dengan menggunakan rumus ini. Harusnya sih tidak masalah harusnya. Karena tinggal ganti huruf angkanya saja. Oke. Mudah-mudahan nggak ada bisa ya, mudah-mudahan bisa. Nah, saya sekarang mau masuk metode yang kedua, Sugeno. Apa bedanya Sugeno sama Tsukamoto ini? Yang Sugeno ini ya. Nah, ini. Bagian variabel output untuk yang Sugeno ya. Itu tidak berupa himpunan fuzzy. Nah, kalau kita lihat di Tsukamoto yang ini, rule-nya, ya kan? Rule variabel output. Nah, variabel outputnya ini, produksi barang ini masih dalam bentuk himpunan fuzzy dia, berkurang, bertambah gitu kan. Masih dalam bentuk himpunan fuzzy. Nah, kalau di Sugeno dia tidak dalam bentuk himpunan fuzzy. Jadi dia variabel outputnya ini bukan himpunan fuzzy. Nah, kalau bukan himpunan fuzzy dia apa? Kalau bukan himpunan fuzzy dia dalam bentuk konstanta, ya, dalam bentuk angka langsung. Jadi produksi barang sama dengan berapa gitu ya, atau dalam bentuk persamaan linier, ya, dalam bentuk konstanta angka atau dalam bentuk persamaan linier. Persamaan linier. Nah, kita lihat contohnya. Nah, yang ini. Nah, kalau tadi langsung produksi barang berkurang bertambah itu berarti Tsukamoto ya. Nah, kalau dalam bentuk ini produksi barang sama dengan permintaan kurang persediaan. Nah, itu kan persamaan ya, persamaan linier, nggak ada kuadratnya. Produksi barang sama dengan permintaan, produksi barang sama dengan permintaan, produksi barang sama dengan 1,25 kali permintaan. Nah, kalau rule-nya variabel output-nya seperti ini, nah ini berarti menggunakan inferensinya menggunakan metode Sugeno ya. Cara menghitungnya sama. Cara ngitungnya sama persis sama Tsukamoto. Cuman beda ininya aja, rule-nya ini aja. Jadi kalau di Sugeno ini kita tidak perlu membuat fungsi keanggotaan untuk ini yang produksi karena dia bukan dalam bentuk fuzzy. Kalau di Tsukamoto kita buat ini kan
fungsi keanggotaan ini. Nah, di Sugeno nggak perlu, langsung dia dimasukkan ke rumus. Jadi kita cuman punya dua himpunan, dua fungsi keanggotaan fuzzy, dua variabel yang perlu kita buatkan himpunan fungsi keanggotaannya, variabel inputnya saja, sementara variabel outputnya tidak perlu dibuatkan ini. Jadi dia langsung. Jadi karena ini nggak ada kan, maka dia langsung. Nah, kalau untuk soal yang sama ya, kalau misalkan untuk soal yang sama yang dicontoh ya, nah ininya kan nggak ada nih. Kita lihat ya contohnya. Nah ini sama kan, sama ini 0,25 0,75 angka pertama, yang kedua 0,6 0,4. Langsung masuk ke rule-nya apa yang pertama? Rule-nya kalau permintaan turun, persediaan banyak, maka permintaan turun, persediaan banyak, maka produksi sama dengan permintaan kurang persediaan. Ya, berarti produksi sama dengan, jadi tentukan alfa predikatnya. Jadi alfa predikatnya minimumnya ini sama sampai sini. Nah, bedanya cuma di sini. Ya, Z1 sama dengan permintaan kurang persediaan. Permintaannya berapa? Ini permintaannya 4.000, persediaannya 300, maka dapat Z1-nya 3.700. Gitu ya. Rule 2 dilihat di atas. Tadi ininya? Persamaan untuk variabel outputnya. Kalau di sini rule 2-nya produksi barang sama dengan permintaan. Ya udah, permintaannya berapa? Berarti dia 4.000 gitu ya. Rule 3 juga, if permintaan naik, persediaan banyak, maka produksi barang sama dengan permintaan. Ya udah, ini nggak perlu difazikan, langsung dapat nilainya. Ini permintaan, ini persediaan. Yang rule 4 ternyata variabel outputnya ini dikali dengan 1,25 kali permintaan dikurangi persediaan, dapat nilai 4.700. Selain itu caranya sama ya, Z-nya, Z akhirnya sama, ngitungnya dapat nilainya segini ya, Z akhirnya sama. Selain dari yang ini, sama persis cara menghitungnya. Begitu. Nah, harusnya kalau kalian gunakan contohnya dibuat berbeda seperti ini, harusnya tidak masalah. Kebayang saya sih nggak masalah. Mudah-mudahan ya nggak masalah. Gitu, dua aja lah, Sukamoto dan Sugeno. Yang Mamdani nanti kalian coba pelajari aja ya, yang Mamdani. Mana, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Ada orang? Udah Pak. Udah. Nanti yang Mamdani ini kalian coba. Dia Nah, soalnya sama seperti Sukamoto ya. Jadi variabel outputnya itu masih dalam bentuk fuzzy ya, dalam bentuk himpunan fuzzy. Nah, bedanya dia cara ngitungnya dia beda. Cara ngitungnya beda ya. Nah, sampai di sini masih sama yang di awal itu kan. Ini masih sama. Nanti bedanya di cara ngitung. Sampai sini juga masih sama ya, alfa predikatnya. Cara ngitung Z-nya dia berbeda. Ya. Cara ngitung Z-nya dia berbeda. Nah, hitung Z-nya di Mamdani ini. Nanti dia ada menghitung, kalau tadi Z-nya langsung ya angka. Kalau di Sukamoto ini kan langsung angkanya berapa produksi barang.
0,25 langsung angkanya berapa titiknya itu ya. Nah, kalau di Mamdani ini yang terakhir, nilai yang itunya Z-nya itu dihitungnya dengan menggunakan ini tadi. Ini dari rule 1, ini dari rule 2, rule 3, rule 4. Dengan menggunakan ini ada fungsi max namanya. Kalau fungsi max ini digabungkan, kemudian dihitung luasnya, dihitung luas yang diarsir ini. Ya, dihitung luasnya. Ya ini kalau ini pakai grafik ya, pendekatan grafik. Ya ini grafiknya digabung, nah jadinya seperti ini gabungannya. Nah kemudian dihitung luas daerahnya. Nanti ada 3 bagian daerah, A1, A2, A3 kalau di sini, ya kan? Nah, nanti baru dapat nilai keanggotaannya, nilai keanggotaan Z-nya ya, Z-nya baru dihitung. Enggak deh. Nah, nanti Z-nya itu nanti dia akan membuat fungsi keanggotaan baru ya. Fungsi keanggotaan baru. Hasil komposisi, hasil gabungan. Nah, dapat fungsi keanggotaannya ini. Nah, baru dimasukkan nilai apa tadi? Fazinya. Tadi kan nilai keanggotaan fazinya yang alfa predikatnya tadi. Masukkan sini. Fungsi keanggotaan baru. Nah, ini dia ada rumus-rumusnya. Ya, ini daerah A1, A2, A3 dihitung, ada istilahnya momen, ini ada luas, kemudian dia momen dibagi luas, jumlah momen dibagi jumlah luas, gitu ya. Itu yang metode yang pertama. Nah, kalau menggunakan ini yang centroid namanya, menghitung Z-nya pakai centroid yang ini rumusnya. Momen dibagi luas. Nah, ini ada menghitung menggunakan mean of maksimum. Nah, mean of maksimum itu rumusnya yang ini. Itu ternyata dapat 6.000. Ya, ini agak panjang caranya. Lumayan lah. Lumayan. Ya. Mungkin cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, Pak, mau nanya. silakan. Pak, jadi perbedaan metode Mamdani sama metode Sugino ini apa? Perbedaannya Iya. di rule-nya tadi. Yang Mamdani. Iya, Pak. Yang Sugino tadi kan bedanya itu. Yang Sugino kan bedanya rule. Iya. Nah, yang Sugino bedanya di rule. Kalau Sugino rule-nya kan dalam bentuk konstanta atau apa? Persamaan tadi ya. Yang Sugino hanya. Soalnya. Nah, ini. Sugino ini. Rule-nya bentuknya seperti ini. Bukan dalam bentuk himpunan fazi banyak sedikit, bukan ya, ini dalam bentuk sama. Nah, kalau Tsukamoto dan Mamdani rule-nya dalam bentuk fazi, rule output-nya ini ya. Variable output-nya ini masih bentuknya fazi. Produksi barang banyak, produksi barang sedikit. Nah, beda antara Tsukamoto dengan Mamdani, bedanya cara ngitung Z-nya. Cara ngitung Z-nya. Kalau di Mamdani, ngitung Z-nya, ya, itu ada fungsi max, additive, probabilistic OR. Kemudian defasifikasinya itu menggunakan fungsi metodenya mengubahnya menjadi angka itu ya. Jadi kan kalau Mamdani kan langsung dikalikan alfa predikat kali Z1 tambah alfa predikat kali Z2. Kalau yang Tsukamoto alfa predikat kali Z1, alfa predikat tambah alfa predikat kali Z2, alfa predikat 2 kali Z3, jumlahkan dibagi alfa predikat. Itu
kalau Tsukamoto. Nah, kalau ini dia pakai rumus yang lain. Ada metode centroid, ada metode mean of maximum. Ini beda, yang ininya juga beda cara menggabungkannya. Kalau di Tsukamoto tadi cara menggabungkan apa? Minimum dari dua rule pertama kan, dari variabel input kan, nilai minimum. Rule-nya kan if permintaan ini n ini, nah itu digabung kemudian langsung dimasukkan ke himpunan fazinya, fungsi keanggotaan fazinya. Itu di Tsukamoto. Nah, kalau di Mamdani dia tidak langsung seperti itu, tapi dia menggunakan persamaan atau tekniknya itu ada metode max, additive, dan probabilistic OR. Bedanya di sana. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Coba ya. Tadi saya mau pesan dulu. Siapa? Abelia belum hadir. Izin Pak, Abelia katanya dia nggak bisa gabung di Jimit-nya. Abelia SIA kan? Iya Pak. Harusnya bisa. Yang lain bisa. Dia coba dari tadi katanya nggak bisa gabung. Iya, belum. Erastus. Bentar, Pak. Gesia. Huriah. Belum ya. Jelly Leliana. Belum. Saidina Halid. Radityo. Hadir, Pak. Itu ya. Itu ini yang nggak hadir ya. Oke. Mungkin masalah jaringan mungkin. Oke, teman-temannya bisa. Yang SIB. SIB, siap-siap. Ahmad Rafiki. Hadir, Pak. Ahmad Sabir. Hadir, Pak. Aisyah. Hadir Pak. Aldi. Hadir, Pak. Alifah. Hadir Pak. Alia. Hadir Pak. Laurin. Hadir Pak. Dea. Hadir Pak. Erlangga. Hadir, Pak. Adalah Hadir Pak. Fatlan. Hadir, Pak. Faiz. Hadir, Pak. Valenia.